Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok Navikarya.eth. Di sini kita akan membangun sistem aplikasi sewain, yaitu aplikasi penyewaan kendaraan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan kelas diagramnya. Agenda yang akan kita bahas yang pertama ada introduction, yang kedua ada background, dan yang ketiga kelas diagram, dan yang terakhir adalah closing. Di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Arizidya Nugraha. Yang kedua ada Ihsanur Rahmat. Yang ketiga ada Alvara, dan yang terakhir ada Agung. Nah, background dari pemilihan aplikasi ini yaitu ketika Asep ingin berlibur ke Bali, namun ketika di Bali, Asep ingin kendaraan yang lebih cepat dari kendaraan umum, maka ia berniat untuk menyewa mobil. Namun niatnya urung, karena dia tidak tahu di mana tempat menyewa kendaraannya. Maka dari itu, untuk solusi dari permasalahan Asep, Asep butuh penyewaan yang cepat. Maka sewain solusinya. Di mana aplikasi sewain ini merupakan aplikasi penyewaan kendaraan terlengkap sedunia. Di mana sistem kami dibangun menggunakan program bahasa Java yang bisa dijalankan di platform desktop dan website. Untuk kelas diagram dan hubungannya akan dijelaskan oleh teman saya Alvara. Ya, di sini bisa kita lihat kelas diagram. Ada beberapa ini ya, ada user, ada penyewaan, pembayaran kendaraan, dan kendaraan-kendaraan yang bisa disewa. Yang pertama dari kelas user mempunyai hubungan relasi asosiasi dengan penyewaan, lalu juga mempunyai relasi asosiasi dengan kendaraan. Dan selanjutnya ada penyewaan mempunyai hubungan komposisi dengan pembayaran dan agregasi dengan kendaraan. Selanjutnya, kendaraan adalah menjadi sebuah kelas abstrak yang menurunkan ke eh, kelas-kelas kendaraan lainnya seperti private jet, pesawat komersil, jet ski, speedboat, mobil, dan motor. Nah, di situ juga ada interface yang memiliki satu fungsi set status yang bisa yang diturunkan atau bisa digunakan oleh kelas-kelas di bawahnya, seperti kelas-kelas yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, Ya, oke. selanjutnya kelas diagram. Ya, pertama pada kelas user yang berisikan atribut nama, umur, no HP, email, dan role dengan tipe string. Lalu ada metode setter, getter, login, register, dan logout. Nah, user ini yang berfungsi yang sebagai penyewa atau juga di sini kan ada role, jadi sebagai penyewa atau juga admin. Lalu selanjutnya pada kelas penyewaan ada tanggal sewa dengan tipe date dan juga tanggal kembali dengan tipe date, lalu lama sewa dengan tipenya string, kendaraan dengan tipenya kendaraan, pembayaran penyewa, status dengan tipenya pembayaran user boleh. Dan juga metodenya setter getter penyewaan dan parameter tanggal sewa, tanggal kembali kendaraan, set pengembalian dan juga get pengembalian. Fungsi dari penyewaan ini sendiri yaitu sebagai kapan kendaraan itu sendiri disewa. Lalu selanjutnya ada pembayaran yang berisikan atribut, metode pembayaran, status pembayaran, jumlah pembayaran, dan juga denda. Dan metodenya setter getter, pembayaran, dan juga konfirmasi. Lalu selanjutnya ada kelas kendaraan dengan dengan atribut nama, jenis, tahun pembuatan, harga, quantity, spesifikasi, dan juga persyaratan dengan metodenya setter getter. Fungsi dari kelas kendaraan ini yaitu untuk menampilkan kendaraannya, yaitu baik dari namanya, jenisnya, tahun pembuatan, dan juga lainnya. Selanjutnya ada kelas interface kendaraan dengan metode set status untuk menampilkan bahwa status kendaraan tersebut bisa disewa atau tidak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada layar ini merupakan deretan atau kumpulan dari turunan kelas abstrak, yaitu kendaraan, yang dimana di sini alasannya kenapa aplikasi ini disebut aplikasi terlengkap di dunia ya, karena bisa menyewa private jet, pesawat komersil, dan helikopter. Nah, di sini ada kelas private jet, itu atributnya ada status, terus ada crew, yang dimana tipe datanya integer. Nah, pada kelas private jet ini
Untuk metodenya ini bisa menyewa sopir, terus bisa mengecek spesifikasi, persyaratan, dan juga status. Apakah private jet ini nantinya ada atau tidak gitu. Untuk pesawat komersil hampir sama, atributnya status, kru, dan ya metodenya juga sama. Dan juga helikopter. Dan berikut adalah turunan dari kelas abstrak juga yang kategorinya adalah laut atau ya laut. Untuk beberapa kumpulan kendaraannya itu ada jet ski, speedboat, dan kapal feri. Untuk kelas jet ski ini atributnya itu ada status, kemudian metodenya bisa mengecek spesifikasi sama kayak kelas kategori udara, kemudian persyaratan dan status. Untuk speedboat hampir sama, atributnya status dan juga kru yang bertipe data integer. Untuk metodenya juga sama. Kapal feri juga sama dengan kelas-kelas yang sebelumnya, dengan atribut 2, yaitu status dengan bertipe string, kru bertipe integer, dan beberapa metodenya. Dan yang terakhir adalah kategori darat. Di sini ada 3 kelas, yang dimana user bisa menyewa mobil, motor, dan truk. Untuk atribut pada kelas mobil, ini terdapat sama kayak sebelumnya, itu ada status, kemudian ada sopir yang bertipe bool atau boolean. Di sini pada kelas mobil, itu bisa menyewa sopir dengan metode sewa sopir pastinya, dan spesifikasi, kemudian ada persyaratan dan metode status. Untuk motor, ada 2 atribut. Itu atributnya yang pertama adalah status dan juga sopir. Untuk metodenya ada 4. Itu ada metode sewa sopir, spesifikasi, persyaratan, dan status. Untuk kelas terakhir, itu ada truk, hampir sama kayak tadi. Untuk kelas-kelas kategori darat, ada 3. Nah, yang bedanya adalah atribut jumlah muatan dengan tipe data integer. Untuk kelas-kelasnya ada status juga, ada sewa sopir, dan persyaratan dan spesifikasi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok Navidera NFT. Mungkin apabila ada salah kata maupun kurang dari presentasi ini, mohon maaf. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.